sehingga nanti bahan beracun, bahan yang mudah terbakar ini dia tidak terlalu lama tinggal di situ, sehingga tidak tidak terlalu berbahaya. Kemudian bahan yang bersifat foaming atau bersifat berbuih atau berbusa, ini memang sebaiknya dipakai pack tower ya. Jadi kita mempunyai bahan-bahan yang mempunyai surface tension yang cukup kecil, ini pakai bahan menara yang pack tower ya. Kemudian pressure drop pada pack tower ini lebih kecil dari plate tower ya. Jadi pressure dropnya lebih kecil. Bila diameter menara kurang dari 0,6 meter, maka sebaiknya digunakan pack tower ya. Jadi kalau misalkan dalam perancangan kita kecenderungannya ke arah plate, tapi sesudah dihitung diameter menaranya ini ternyata kurang dari 0,6 meter, maka sebaiknya Anda gunakan menadisasi berupa pack tower. Kenapa? Di sini ya, kalau misalkan kita menggunakan bahan isian, sedangkan menaranya itu cukup tinggi sehingga pengaruh angin itu cukup besar, bahan isian ini juga membantu menahan menahan tekanan angin ya. Sehingga dengan ketebalan yang tidak terlalu besar, menara mampu bertahan terhadap tekanan angin. Sebaliknya kalau misalkan menaranya kecil ya, diameternya kecil, kita pakai plate, sedangkan jumlah plate-nya besar sehingga tinggi menara jadi sangat tinggi, kita menggunakan plate, maka tekanan angin ini hanya diantisipasi oleh tebal sel menara itu sendiri, sehingga tidak mempunyai struktur yang kokoh ya. Jadi sebaiknya Anda menggunakan pack tower untuk diameter yang kurang dari 0,6 meter ya. Tetapi apabila tinggi menaranya tidak terlalu tinggi, ini juga sebetulnya masih ditolerir ya, masih bisa dipakai ya. Oke, jadi nanti untuk bagaimana kita memilih tipe menara distress, apakah pack tower atau plate tower ya. Tapi biasanya yang paling sering di dalam proses perancangan ini hanya poin yang terakhir, yaitu apabila diameter menara kurang dari 0,6, terus biasanya kita pakai plate pack tower ya. Jadi oke, sekarang kita masuk ke ilustrasi bagaimana kita memilih menara distrasi. Kita lihat menara distrasi ini ada dua tipe, pack tower apakah plate tower. Nah, pack tower ini biasanya cocok untuk bahan-bahan yang bersifat korosif, yang bersifat mudah terbakar, yang mempunyai perancangan lebih mengarah ke plate tower. Kenapa? Karena biasanya efisiensi menaranya, efisiensi plate-nya ini lebih bisa dipastikan. Kemudian plate tower ini ada 3 macam plate atau tray ya. Plate itu sama dengan tray. Yang pertama shift tray atau shift plate. Ini disebut sebagai perforated plate juga. Shift plate ini sama dengan perforated plate atau perforated tray. Sedangkan ini valve ya, valve tray. Kemudian kapasitas ya, dari kapasitas massa yang bisa ditampung, shift tray ini paling kecil ya. Kemudian valve ini sedang, kemudian untuk yang bubble cap ini yang besar. Jadi jumlah cairannya itu paling besar. Ini kecil,
dia mampu, ini sedang, ini besar. Tetapi berapa ringnya? Nah, ini kita tidak tahu secara pasti berapa ring yang dimaksud dengan kecil, sedang, dan besar itu ya. Jadi yang jelas kecepatan masanya, kecepatan massa di sini adalah kecepatan cair untuk shift ray ini kecil, ini sedang, ini besar. Kemudian ring operasinya ya. Biasanya bubble cap ini mempunyai kecepatan uap yang sangat kecil ya. Jadi bubble cap ini, kita menggunakan bubble cap ini kalau misalkan hasil atas mineralisasinya ini lebih kecil ya dibandingkan cairannya. Jadi kalau cairannya besar sedangkan gasnya kecil, ada kemungkinan kalau menggunakan shift ray ini uapnya atau gasnya itu tidak mampu menembus ketebalan cairan yang cukup besar, sehingga harus dibantu dengan riser dalam bubble cap ya. Kemudian kalau shift plate ini biasanya untuk kecepatan gas yang besar ya, sehingga cairannya juga kecil, sehingga dia mampu menahan, mampu menembus ketebalan cairan ya. Sedangkan valve ini dia mampu untuk jumlah gas yang kecil, tetapi harganya lebih murah. Jadi ini gasnya itu kecil, harganya lebih murah dari bubble cap. Jadi itu aja. Kemudian efisiensi dari ketiga ini. Kita milih yang mana? Efisiensi untuk shift plate ini paling bagus ya. Efisiensi paling bagus. Straight. Kemudian untuk valve ini sedang, bubble cap ini efisiensinya paling kecil. Ya. Kenapa? Karena kontak bubble cap ini dengan cairan ini biasanya tidak terlalu besar, ya. Sedangkan pada shift tray ini kontak uap cair ini mantap, ya. Sehingga efisiensi plate-nya ini akan lebih cenderung besar yang shift tray. Pressure drop. Nah, pressure drop di sini shift tray ini paling kecil, ini sedang, ini paling besar. Ya. Jadi nanti dalam pemilihan tipe plate ini kita ambil yang mana? Ya. Jadi kita mempunyai suatu kesimpulan shift tray atau shift plate ini mempunyai lebih efisiensi lebih tinggi, pressure dropnya kecil, ya. Kemudian harganya murah. Ya. Jadi kalau misalkan Anda memilih, kenapa kok pakai shift tray? Yaitu jadi efisiensinya tinggi, kemudian ya, harganya paling murah dan pressure dropnya paling kecil. Kemudian bagaimana kita menentukan kondisi operasi di menara distrasi? Ya, kita lihat di sini ada beberapa persamaan untuk menentukan kondisi operasi. Ini adalah fraksi, ya. Di sini mol komponen per mol total. Ya. Untuk fraksi cair, ini fraksi gas atau uap, ini Ni, ini mol komponen per mol total. Kemudian di sini ada persamaan Antoine, ini ln P0 sama dengan A min B per T SC. Kemudian yang ketiga, ini kita ada persamaan konstanta kesetimbangan fase uap cair sama dengan P0 per PT. Kemudian ada untuk bubble point sigma Y sama dengan sigma Kx sama dengan 1. Kemudian untuk keadaan dew point atau titik embun, sigma X sama dengan sigma Y per K sama dengan 1. Ya. Jadi nanti trial kondisi operasi gimana ya dari kelima persamaan ini. Ya, sekarang kita lihat bagaimana cara trial untuk kondisi operasi di yang pertama adalah keadaan dew point atau titik embun. Jadi kalau misalkan kita mempunyai campuran bahan fasenya uap, kita mau cari berapa titik embunnya campuran ini, nah, maka kita bisa trial dengan cara alat seperti ini. Alat seperti ini bisa Anda lihat di bukunya Smith Vanes ya. Jadi nanti dicoba suhunya
tekanan ditetapkan, nanti suhu dimasukkan ke persamaan Antoine, ya, sehingga nanti diperoleh berapa besarnya P0, kemudian tekanan totalnya berapa, masuk ke persamaan ketiga, K sama dengan P0 per PT, maka diperoleh K. Kemudian dari K masuk ke persamaan X, ya, jadi nanti X1 sama dengan K Y, Y 1 per